Dwi Arsanto, VKM kategori Posko Agung Semarang. Saya sedang bersama Mas Bernardus Setia Ananda Wijaya atau Mas Bernard, CEO Support Sekuritas. Beliau masuk dalam majalah Forbes Asia 30 orang muda di bawah usia 30 tahun yang berprestasi. Prestasi yang membanggakan, yang membuat saya sendiri tergelitik untuk berjumpa dengan beliau dan bertanya apa inspirasi yang bisa kita ambil dari beliau, khususnya untuk orang-orang muda. Salam jumpa Mas Bernard. Salam Romo Santo, salam Mbak Widi. Terima kasih dari undang. Mbak Widi, beliau ini ibu rumah tangga yang tertarik dengan dunia investasi. Dan termasuk follower penjenengan. Gimana sejarahnya toh kok bisa tertarik dengan dunia investasi? Oke, jadi dulu ceritanya pertama kali saya kuliahnya itu nyasar gitu. Saya kuliah di jurusan Teknik Kimia di Institut Teknologi Bandung, di Bandung sana. Kemudian di tahun 2013 ketika saya lulus, saya dihadapkan berbagai opsi terkait tentang lapangan pekerjaan. Mulai dari bidang consumer goods, kemudian sektor perminyakan, hingga di sektor keuangan. Nah, pada waktu itu saya paling tertarik di sektor keuangan karena di job fair ITB waktu itu ada salah satu bank internasional yang buka booth di sana, yaitu Citibank Indonesia. Dan di sana saya mengirimkan CV saya ke booth tersebut. Kemudian tidak lama dari situ saya dipanggil untuk interview. Dan berbagai rekan-rekan saya dan berbagai informasi dari internet mengatakan bahwa Citibank ini bagus sebagai sekolah para banker untuk memulai karir kita di dunia perbankan. Nah, itulah menimbulkan kecintaan saya pertama kali di dunia perbankan. Selain saya juga mendapatkan training dari Citibank baik dari Jakarta, di Hong Kong maupun di Singapura yang menambah exposure saya terhadap dunia finansial seperti itu. Investasi atau penanaman modal itu saya membayangkannya seperti orang nanam pohon, Mas. Jadi nanti akan berbuah pada saatnya. Menariknya dunia investasi itu gimana? Karena kita harus menunggu masa depan memetiknya. Untuk kita berinvestasi, konsep yang paling penting dari seorang investor adalah kita mau mendelay gratification. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah konsep di mana kita mau bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, di mana kita menunda kesenangan, menunda konsumsi kita, terutama konsumsi yang merupakan keinginan dalam jangka pendek untuk sesuatu hal yang berfokus pada jangka panjang. Salah satunya adalah investasi. Dan kita bisa melihat bahwa return dari IHSG jika kita bandingkan dengan instrumen lainnya seperti obligasi maupun dari sisi time deposit, return dalam 10 tahun terakhir jika kita tarik garis lurus, terutama dari tahun 2007 sebelum krisis 2008, walaupun sempat anjlok signifikan 70% sampai 2017, tiap tahunnya rata-rata masih mengalami kenaikan di kisaran angka 13,6%. Sedangkan untuk time deposit hanya di kisaran angka 6%. Kalau kita melihat dari biaya-biaya lainnya, salah satu biaya sekolah, kenaikannya itu bisa mencapai 10% per tahunnya. Nah, oleh karena itu salah satu instrumen yang bisa kita pakai untuk menginvestasikan adalah di pasar saham atau capital market. Tapi sekali lagi kita harus menjauhkan capital market atau dunia saham itu dengan stigma gambling, stigma yang kaitannya mengenai spekulatif. Karena kita sebagai seorang investor mindsetnya bukan fokus pada spekulasi atau gambling dalam jangka pendek, tapi fokus kita adalah untuk investasi jangka panjang, dan kita percaya dana kita akan bertumbuh dengan seiringnya pertumbuhan dari laba bersih dari perusahaan tersebut. Makanya pemilihan perusahaan yang kuat, kemudian yang memiliki earnings growth tiap tahunnya yang cukup signifikan, dan istilahnya perusahaan yang melayani banyak masyarakat itu menjadi perusahaan-perusahaan yang layak untuk dilirik untuk kedepannya seperti itu. Mas Bernard, kita tertarik banget sama pernyataan Mas tadi. Mas bilang tentang lapangan pekerjaan, terus juga tentang finance ya. Nah, gimana nih kita sebagai generasi milenial supaya kita bisa berpartisipasi aktif, terus kita bisa mencapai kemandirian finansial? Dari pengalaman Mas gimana? Oke, yang pertama kita tentu saja harus mendapatkan namanya active income. Nah, active income itu didapatkan dari pekerjaan kita sehari-hari yang kita lakukan sesuai dengan bidang yang kita cintai atau yang benar-benar kita miliki passion di situ. Dan saat ini sebagai seorang milenial, banyak orang yang istilahnya maunya hidupnya instan, praktis, cari uang itu gampang. Padahal itu sama sekali nggak benar.
ketika kita bekerja, kita selain harus bekerja secara smart, mengetahui kebutuhan pasar, kita juga harus bekerja keras untuk menggapai mimpi kita. Dan kita pasti akan bisa bekerja keras kalau kita melakukan pekerjaan yang kita cintai. Itu poin utama, dan pekerjaan yang sesuai dengan talenta yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki, yang mana kita harus maksimalkan kelebihan-kelebihan tersebut di dalam melakukan pekerjaan kita. Dan juga saat ini kita udah melihat juga, kita udah hidup di era digital, di mana segala sesuatu itu sangat berhubungan dengan nama dunia investasi, teknologi, kemudian sosial media. Oleh karena itu sebagai seorang milenial, ada baiknya jika kita mulai namanya belajar mengenai IT, kemudian sosial media, mengenai marketing communication, mengenai public speaking. Selain kemampuan khusus teman-teman, dengan tujuan apa? Supaya skill teman-teman memiliki value added dibandingkan dengan milenial yang lain, sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan bisa mendapatkan penghasilan yang baik untuk teman-teman dan keluarga teman-teman juga. Nah, setelah teman-teman bisa bekerja keras, tahu talenta teman-teman dan memaksimalkan di bidang itu, jangan lupa sama namanya perencanaan keuangan. Di mana kita sebagai seorang milenial, seperti saya sampaikan tadi, kita harus mengatur keuangan kita secara baik. Dana yang masuk kita catat, kemudian kita masukkan budget-budget mulai dari kebutuhan sehari-hari, kemudian misalnya kos-kosan, biaya amal dan entertainment, dan mana yang akan ditabungkan. Nah, setelah kita memiliki tabungan atau kata lainnya ada dana darurat yang minimal adalah kurang lebih kisahnya 6 kali biaya bulanan teman-teman, teman-teman bisa mulai namanya investasi. Dan sekali lagi betul kata Romo tadi, investasi itu kita berfokus jangka panjang bukan jangka pendek, dan merupakan investasi di perusahaan yang kita percaya dalam jangka panjang terus bertumbuh dan mendapatkan earnings positif tiap tahunnya. Dimana ini akan melibatkan banyak investor-investor lain pun berbondong-bondong untuk membeli saham tersebut, seperti itu. Sampai memperoleh predikat dari majalah Forbes, itu bagaimana ceritanya? Oke. Jadi waktu itu kita melihat ya, sejak tahun 2019 Forbes Indonesia dan juga Forbes Asia itu mengaturkan namanya seperti Under 30, yang mana ini akan menginspirasi atau melibatkan para milenial itu semangat untuk bagaimana mereka bisa menggapai mimpi, memberikan dampak yang signifikan sebelum umur 30 tahun. Oke. Dan tahun lalu di tahun 2020 ada aplikasinya, saya dikasih teman saya juga, saya isi form tersebut dan puji Tuhan saya terpilih baik di Forbes Indonesia yang 30 under 30 dan juga yang di Forbes Asia di kategori finance dan venture capital, yang mana ini dikarenakan kita benar-benar serius dalam menggarap market investasi Indonesia. Dimana kita masih melihat bahwa di Indonesia ini masih kurang dari 1% penduduknya yang melakukan namanya investasi. Nah, di mana kita melihat di Korea Selatan penduduk yang melakukan investasi tidak lebih dari 10%. Di Indonesia itu masih di kisaran 1,5 juta investor, padahal penduduk kita 250 juta, jadi masih sekitar 0,7-0,8%. Nah, ini PR kita bersama nih, bagaimana kita meningkatkan jumlah investor sehingga perusahaan-perusahaan TBK di Indonesia akan semakin kuat, tidak tergantung dengan investor asing dan bisa memberikan dampak lebih signifikan untuk lapangan pekerjaan di masyarakat Indonesia dan tentu saja untuk perekonomian kita. Dan waktu itu campaign yang kita lakukan, yang saya pimpin di Sekolah Sekuritas adalah menargetkan milenial, yang mana kita percaya bahwa kedepannya tiang pancang pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pasar modal Indonesia, dan pertumbuhan bangsa ini akan ditopang oleh milenial. Oleh karena kita betul-betul fokus menggarap milenial, dan puji Tuhan kita bisa mengakuisisi lebih dari 30.000 nasabah sampai tahun 2021, dan mudah-mudahan ini akan terus kita lakukan secara terus-menerus dan mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang lebih baik lagi buat para milenial yang ada di Indonesia, terutama yang mau belajar terkait mengenai investasi. Mas Dena tadi bilang di kita di Indonesia itu kan baru 1% aja, sekitar 1% sampai 1,5% orang Indonesia yang jadi investor. Betul. Nah, ada pesan apa nih buat kita milenial supaya kita semangat untuk jadi investor? Korea Selatan itu bisa menjadi negara yang maju, yang bertumbuh dan tidak memiliki dependensi yang kuat terhadap asing. Itu mengapa? Karena mereka memiliki jumlah investor dalam negeri atau investor domestik yang cukup kuat, yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi bangsanya. Nah, di Indonesia pun demikian. Jika kita ingin kedepannya
bangsa kita, negara kita akan menjadi lebih kuat dengan ketergantungan yang semakin sedikit terhadap bangsa lain. Saja salah satu caranya adalah melakukan investasi dalam negeri, sehingga pasar modal kita akan lebih kuat dan dunia permodalan perusahaan-perusahaan TBK juga semakin kuat. Banyak orang akan masuk capital market, sehingga banyak perusahaan bertumbuh yang mana ini akan kembali lagi ke masyarakat Indonesia. Dan selain itu jika kita menginvestasikan ke perusahaan-perusahaan yang tepat, kita tidak hanya berbagi atau berguna buat masyarakat Indonesia, tapi kita juga akan mendapatkan return yang mana kita bisa mendapatkan dividen tiap tahun maupun kenaikan harga saham tiap tahun yang merupakan capital gain dari hasil investasi kita. Dan tentu saja saat ini market Indonesia cukup liquid, terutama saham-saham big caps-nya. Jika teman-teman bisa menarik dananya kapan saja jika ada kebutuhan seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman semakin tertarik untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Ada pesan Mas untuk generasi muda, khususnya yang orang muda Katolik Indonesia khususnya? Oke, kalau untuk generasi muda Katolik saja kita yang paling penting jangan lupa takut akan Tuhan. Jadi dengan apapun yang kita lakukan kita harus terus bersandar sama Tuhan, dan tentu saja kita lihat baca Bible kira-kira apakah sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan atau tidak. Kita banyak perenungan juga. Tapi yang paling penting juga selain kita bersandar pada Tuhan, kita juga harus terus berusaha. Dimana di era digital seperti ini kita sebagai umat Katolik tidak hanya berada di zona nyaman kita saja, tapi kita harus berani keluar di zona nyaman. Kita mempelajari hal-hal yang sedang hype, mulai dari teknologi, IT, sosial media, kemudian kolaborasi dengan sana sini, yang mana kita bisa membuat purpose hidup kita akan menjadi lebih penuh. Jika kita bisa melakukan ekspansi atau keluar dari zona nyaman kita. Dan buat para generasi muda Katolik jangan takut apabila kita memiliki kemauan, kemudian kekuatan, dan saja kita terus bersandar sama Tuhan. Semua akan yang mustahil menjadi mungkin seperti itu. Investasi sejati seperti yang dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya. Jangan katakan engkau ini masih muda, tetapi kepada siapa saja engkau putus, kamu harus pergi. Kemudaan, usia, waktu adalah investasi sejati. Orang muda adalah modal sosial, modal investasi sejati bagi masa depan. Orang muda bergeraklah untuk menjadi investor masa depan yang sesuai dengan kehendak Allah. Berkah dalam.